Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Kita meninggalkan Jakarta sudah 2 minggu lebih. Dari Jakarta, Labuan Bajo ke Ruteng, Manggarai Timur, kita ke Bajawa, baru terus Nagekeo, Ende, sekarang di Momere. Jadi ada 2 kabupaten lagi yang kita belum jalani, yaitu Kabupaten Larangtuka dan Kabupaten Lembata. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita ada dapat berita baru lagi nih ya. Nah, inilah kadrun ini, kelompok-kelompok radikal ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran ini harusnya tidak boleh ada di negeri kita ini. Harusnya tidak ada di bangsa ini ya. Jadi ini ada sekelompok orang yang saya duga mereka Islam karena dari pakaian, dari busananya ya. Mereka memberhentikan orang lagi beribadah ya, melarang orang beribadah. Nah, coba kita lihat nih videonya yang singkat ini ya. Tidak ada. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Tidak ada izin. Orang gila aja penting. Nah, inilah videonya ya. Saudara, saya baca artikelnya supaya lebih lengkap. Ada video, ada artikel. Jadi biar nggak hoak gitu ya. Nah, tampang Masriwati, ASN Eselon 3 Bekasi ngamuk karena tetangganya ibadah di rumah ya, sebut orang gila. Jadi saudara, ini ASN ya. ASN saudara bisa melakukan perbuatan seperti ini. Eselon 3 lagi. Udah ASN Eselon 3. Dan dia bukan sendiri, tapi dia bawa teman-temannya di sini ya. Ya, makanya saya katakan sekelompok orang ya. Karena bukan satu orang, bersama teman-temannya. Tampang Masriwati, seorang aparatur negara sipil ASN Eselon 3 Bekasi yang ngamuk karena tetangganya ibadah di rumah. Masriwati merupakan seorang ASN Eselon 3 asal Bekasi ya, yang baru-baru ini menjadi sorotan karena videonya ngamuk viral di media sosial. ASN Eselon 3 bernama Masriwati itu amuki tetangganya karena ibadah di rumah. Diketahui peristiwa ini disebut terjadi di Perumahan 2 Kecamatan Bekasi Selatan pada Minggu tanggal 22 bulan 9 2024, masih baru ya. Ya, dalam video yang beredar, oknum ASN Kota Bekasi itu sedang itu adalah seorang perempuan memakai jilbab kuning dan daster bercorak kembang. Nah, ini saudara, dia pakai jilbab ya. Nah, terlihat oknum ASN tersebut begitu emosional. Ia bahkan berbicara dengan sekelompok orang sambil menunjuk disertai suara lantang layaknya orang sedang beradu mulut. Berdasarkan video yang beredar, Masriwati diduga protes ke tetangganya yang menjalankan ibadah di rumah. Dalam video, wanita ASN tersebut mengatakan ibadah di rumah harus memiliki izin. Ya, video tersebut diunggah akun Instagram aktivis anti intoleran ya, sekaligus penggiat media sosial Permadi Arya. Ya saudaraku sekasih, oknum ASN MS itu melontarkan beberapa kalimat dengan berteriak, nasib ASN berdasar di Bekasi ngamuk larang tetangga ibadah di rumah. Wali kota kini bertindak kolasete apa itu? Ya, bertindak sekarang lagi di ini ya. Ya, tempat ibadah itu harus ada izin, kata dia ya. Seterusnya ini panjang lebar saudara, ada ya poin 1, poin 2, poin 3 ya. Intinya dari poin 1 aja kita sudah ketahui bahwa ini Masriwati ya, ASN Eselon 3 tapi otak kadrun. Ya, saudara, ini miris sekali ya kalau ada ASN PNS apalagi TNI Polri yang otak kadrun, yang intoleran, yang bisa membubarkan orang lagi ibadah ya, yang mengganggu orang lagi ibadah. Nah, ini memang sangat
sangat kita sayangkan kenapa hal ini bisa terjadi. Saudara, kami sekarang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika ya, Jalan Eltari ya, nomor 3, telepon bla 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 ya, Momere ya. Saudaraku yang saya kasih, doakan pelayanan kami terus. Besok kita akan ke kita ke Larang Tuka ke Lambeta ya, Lambeta kalau saya nggak salah ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, doakan terus supaya Tuhan menyertai kami. Tetapi walaupun kami ada di Momere, pelayan gereja Tanpa Tembok yang Kamis kemarin tetap jalan, Kamis ini tetap jalan, tapi Kamis ini belum bisa videonya ditampilkan ya. Nah, yang Kamis akan datang, oh ya ini belum Kamis ya. Ya, jadi Kamis yang kemarin ini dia ya, dilayani oleh istri saya. Keselamatan kita, men. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, bagaimana kita mau selamat? Haleluya. Dan untuk mengerjakan keselamatan itu kita harus tahu jalannya bagaimana. Haleluya. Ya kan? Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang-orang itu selalu mengerjakan keselamatan yang mana dulu. Haleluya. Ada mereka mengerjakan keselamatan karena kepentingan dia sendiri. Ada mereka mengerjakan keselamatan mereka karena mereka tahu bahwa keselamatan yang berasal daripada Yesus itu yang benar dalam kehidupan mereka, men. Karena nggak semua orang mengetahui bahwa keselamatan yang berasal dari Yesus itu kekal selamanya, men. Karena ada juga yang tidak mengenal, bisa, yang tidak memberitahukan kepada dia juga bisa, ya kan? Jadi kita yang sudah tahu ya keselamatan itu daripada Yesus Kristus, amin. Memang sepele kalau ngomong keselamatan, tapi saudara, arti keselamatan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, amin. Haleluya. Karena tanpa keselamatan kita tidak akan bisa sampai, amin. Sekarang gini ya, aku datang ke tempat ini, kalau nggak selamat saya nggak akan ketemu, amin. Sama juga kita kepada Yesus. Kalau saya juga berjalan kepada Yesus, tapi tidak bertemu dengan Yesus, percuma, amin. Tidak selamat sampai ke alamatnya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup dalam Kristus harus tahu alamatnya di mana. Haleluya. Karena banyak orang yang hidup dalam Kristus katanya, tapi alamatnya di penjara. Haleluya. Ada. Hidup dalam Kristus katanya alamatnya di mana? Hah? Enggak. Dia berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Jadi alamatnya enggak benar ya. Tapi kalau kita tahu alamat Yesus itu, kita tahu siapa teman kita. Kita tahu apa yang kita perbuat, amin. Haleluya. Karena keselamatan itu hanya dalam Kristus. Ya, dalam firman Yesus. Batak. Ibu, ada ibu, dua. Jangan, mau dah haram, haram. Bukan haram, yang doyan. Datang ya. Kaki. Mainan tanah. Eka sini nak. Oh itu. Itulah. Taruh aja lah. Ajarin aja. Ya. Dianya kan juga tadi nggak kasih. Jangan digemati supaya plastiknya bisa. Antela. Nah, yang udah jangan balik lagi ya. Berkati ya, tuh berkati. Ini Pak airnya, Pak. Bu, nanti kalau udah sisa minta satu buat ibu di rumah ya. Iya, kalau udah sisa ya. Kalau udah sisa. Palestina semua bisa karena Oh iya.
Tapi ini udah jarang ikut kamu ya. Yang 2 kali berturut-turut baru kasih susu. Kalau jarang-jarang nggak jangan lagi. Ayo sini. Carak tadi. Nah, udah di sini aja udah. Ya, ini udah baru lagi. Udah berapa kali kan ini? Terima kasih kakak. Udah sering ya? Ya udah Nina. Udah ya. Itu berkati ya. Udah. Mama kemana? Mama. Ada yang masih sakit. Harapan. Olo. Ibu Batak lupa Manado. Ingatnya Manado, wajahnya ke Manado. Hati-hati Pak, ada jalan di jalannya Pak. Baik Pak, Tuhan Yesus yang berdoa Pak. Sembuh ada. Hendrik main. Tadi baru tadi. Nah kan kita sayang, kalau kemarin kan di rumah kakak saya lagi bantuin. Makanya kemarin nggak ada kan? Udah semua ya, habis ya. Ini mana? Bantu gulung dulu, bantu gulung. Ya bantu gulung. Dan juga tim. Nah, terus kalau saya ada di Jakarta, saya ngelayani, ini dia. Haleluya. Haleluya. Pasti saudara. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya selalu jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, saudaraku yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas. Harusnya saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Nah, jadi saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ya kita doakan terus gereja tanpa tembok Sri Pintu berjalan, dan juga Indonesia ini menjadi Indonesia yang damai, masyarakatnya otaknya berubah, tidak kadrun lagi ya, pikirannya berubah, tidak radikal ekstrem kanan, kadrun ya, supaya Indonesia ini menjadi negara yang toleransi ya. Saudaraku yang sekasih, kami dari Momere jelas mengkritik keras tindakan Ibu maaf ya, saya akan bacakan ya karena namanya saya agak lupa ya. Ibu Mas Riwati ini, saya jelas ya tidak setuju, dan bahkan saya mengkritik keras, mohon maaf, mengecam perbuatan ibu ini ya. Segera pihak aparat bertindak tegas, baik itu dari pemerintahan Departemen Dalam Negeri ya yang ngurusi ini, ataupun dari pihak kepolisian kalau ada tindak pidananya, ya segera diproses ini orang ya, supaya negara kita menjadi negara yang toleransi. Oke, dukung pelayanan kami terus, supaya apapun yang kami perlukan, butuhkan dalam pelayanan, Tuhan siapkan. Mari kita berdoa, hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ambil alih pelayanan kami, baik itu gereja tanpa tembok Sri Pintu maupun pelayanan kami selama ada di Polres. Tuhan Yesus berkati mereka yang sudah berkati, yang belum berkati Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.